anak-anak, hari ini adalah hari pertama kalian belajar di kelas 3. Materi yang akan kita bahas adalah tentang ciri-ciri makhluk hidup. Tahukah kamu lagu Cicak di Dinding? Mari kita nyanyikan bersama-sama. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Perhatikan tanda yang berwarna merah di bawah lirik lagu Cicak di Dinding. Lagu ini memiliki bunyi yang panjang dan pendek. Tanda pendek berarti lirik lagu dinyanyikan dengan bunyi yang pendek. Sedangkan tanda panjang berarti lirik lagu dinyanyikan dengan bunyi yang panjang. Tanda pendek ada pada kata cicak, berarti ci dan cak dinyanyikan dengan bunyi yang pendek. Sedangkan tanda panjang salah satunya ada pada kata hap, berarti hap di sini dinyanyikan dengan bunyi yang panjang. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Cicak merupakan makhluk hidup. Cicak dapat bergerak, bernafas, memerlukan makan, sama seperti halnya dengan manusia. Makhluk hidup ada 3 jenis. Yang pertama adalah manusia. Contohnya adalah kita semua. Yang kedua yaitu hewan. Contohnya ayam, kambing, sapi, kerbau, dan sebagainya. Yang ketiga adalah tumbuhan. Tumbuhan juga termasuk ke dalam makhluk hidup. Contoh tumbuhan diantaranya pohon mangga, pohon jeruk, tanaman bunga, dan sebagainya. Selanjutnya adalah ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk hidup memerlukan oksigen untuk bernafas. Setiap makhluk hidup memiliki alat pernafasan yang berbeda-beda. Manusia bernafas dengan menggunakan paru-paru. Di samping ini adalah contoh alat pernafasan manusia. Selain itu, ada juga makhluk hidup yang bernafas dengan menggunakan insang. Contohnya adalah ikan. Dan ada juga makhluk hidup yang bernafas dengan menggunakan kulit. Contohnya adalah hewan katak. Lalu ada pula makhluk hidup yang bernafas dengan menggunakan trakea. Contohnya adalah hewan jenis serangga. Makhluk hidup juga memerlukan makan untuk tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan ditandai dengan perubahan bentuk dan ukuran. Perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar ini menunjukkan tentang pertumbuhan ayam. Yang pertama dari telur, kemudian telur menetas menjadi anak ayam. Anak ayam bertumbuh menjadi ayam muda, dan ayam muda terus bertumbuh menjadi ayam dewasa. Ciri yang selanjutnya yaitu makhluk hidup dapat bergerak. Cara bergerak makhluk hidup bermacam-macam. Ada makhluk hidup yang bergerak dengan cara berjalan, berenang, dan ada pula makhluk hidup yang bergerak dengan cara terbang.
Nah, di bawah ini adalah contoh makhluk hidup yang dapat bergerak dengan cara berjalan. Contohnya adalah kita sendiri, yaitu manusia. Kemudian di sampingnya ada contoh makhluk hidup yang dapat bergerak dengan cara berenang, yaitu adalah ikan. Dan selanjutnya ada juga makhluk hidup yang bergerak dengan cara terbang. Contohnya adalah burung. Makhluk hidup juga dapat berkembang biak, yang artinya bertambah banyak. Tujuannya adalah untuk mempertahankan jenisnya agar tidak punah. Manusia berkembang biak dengan cara melahirkan. Hewan berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur adalah ayam. Yang kedua, hewan juga dapat berkembang biak dengan cara melahirkan atau vivipar. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan adalah sapi, kambing, kerbau, dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah bertelur melahirkan atau ovovivipar. Maksudnya di sini adalah telur tetap berada di dalam induknya sampai menetas. Setelah telur menetas, kemudian hewan tersebut barulah keluar dari tubuh induknya. Contoh dari hewan yang berkembang biak dengan cara ovovivipar adalah ikan hiu dan ikan pari. Yang ketiga adalah tumbuhan berkembang biak dengan cara biji, tunas, dan sebagainya. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara biji adalah pohon mangga, pohon jeruk, dan sebagainya. Dan tumbuhan yang berkembang biak dengan cara tunas, contohnya adalah pohon pisang. Tahukah kamu bahwa ikan dapat menghasilkan telur dengan jumlah yang sangat banyak? Ikan dapat bertelur dengan jumlah lebih dari 1000 telur. Lalu, bagaimanakah lambang bilangan 1000? Di sini ada 3 pilihan, yang A, B, dan C. Menurutmu, manakah lambang bilangan 1000 yang tepat? Lambang bilangan 1000 yang paling tepat adalah yang B, yaitu diawali dengan angka 1 dan diikuti dengan angka 0 yang berjumlah 3. Sedangkan untuk yang pilihan A itu adalah lambang bilangan 100. Dan untuk yang pilihan C itu adalah lambang bilangan 10.000. Selanjutnya, manakah lambang bilangan yang paling tepat? 2341. Yang A, B, atau C? Cara menentukan lambang bilangan yang paling tepat adalah dengan membaca secara perlahan dan mencocokkannya dengan angka yang tepat. Mari kita coba. 2000 berarti angka yang berada di paling depan adalah angka 2. Pilihan manakah yang menunjukkan angka 2 berada di depan? Iya, angka 2 ditunjukkan pada pilihan C. Selanjutnya yaitu 300, berarti setelah angka 2 yaitu adalah angka 3 dan juga ditunjukkan pada pilihan C. Kemudian 41 yang dilambangkan dengan angka 4 dan 1. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah yang C, 2341. Sedangkan untuk pilihan yang A,
yaitu 1324, dan yang B berbunyi 3241. Perhatikan contoh berikut ini. Berapakah nilai dari lambang bilangan tersebut? Lambang bilangan tersebut bernilai 1250. Mari kita sama-sama tentukan nilai tempatnya. Cara menentukan nilai tempat dari suatu lambang bilangan dimulai dari belakang. Di angka yang paling belakang, yaitu angka 0, di sini adalah menunjukkan nilai tempat satuan. Setelah angka 0 terdapat angka 5. Angka 5 ini menunjukkan nilai tempat puluhan, dan setelah angka 5 terdapat angka 2 yang menunjukkan nilai tempat ratusan. Dan setelah ratusan, kemudian ada angka 1 di sini yang menunjukkan nilai tempat ribuan.